Halo, Tuhan bersamamu. Selamat jumpa kembali dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam. Apa kabar Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua? Semoga baik adanya, sehat, sejahtera, dan bahagia. Mari bersama dengan Cuap-Cuap Kawam Katolik Awam, kita membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Ingatlah untuk memberikan suka, komentar, dan bagikan kepada yang lain, sehingga mereka dapat membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini, serta mendapatkan berkat belas kasih dari Tuhan. Mari kita hening sejenak sebelum kita membaca. Bacaan diambil dari kitab Yeremia bab 11 ayat 18 sampai 20. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu engkau, Tuhan, memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 7 ayat 40 sampai 53. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih yang dicintai Tuhan, dalam keseharian kita berhadapan dengan banyak peristiwa-peristiwa kehidupan. Peristiwa menyenangkan kita syukuri, peristiwa yang tidak menyenangkan kadang-kadang membuat hati kita gelisah dan tidak tenang. Hari ini kita melihat bagaimana dalam kehidupan ini selalu ada pertentangan-pertentangan antara mereka yang memihak kebenaran dan mereka yang
disesatkan. Pada pengalaman ini juga Injil hari ini karena Yesus, banyak pertentangan itu terjadi. Ada orang menyebut dia ini nabi, ada yang menyebut Mesias, tapi juga ada mereka yang bilang bukan Mesias, tidak datang dari Galilea. Kitab suci mengatakan Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem. Lihat di sini beberapa referensi mereka yang tidak percaya justru sebetulnya memberi catatan atas keturunan itu sendiri. Maka di sini berlakulah apa yang menjadi catatan kita, saudara yang terkasih, paham menentukan tafsir. Tafsir menentukan tindakan, dan tindakan memperkuat paham. Kalau paham Anda dan saya sudah jelek, ya, tentu segala tafsir kita adalah jelek. Kalau udah tafsirnya jelek, tindakannya pasti jelek. Kalau udah gitu, tindakan jelek kita memperkuat paham. Ini hukum kehidupan. Tapi kalau paham Anda baik, tindakan tafsir kita baik, maka buah-buahnya adalah baik. Inilah catatan kita. Kalau orang Farisi sudah dihantui oleh kekejian untuk nafsu membunuh Tuhan, ya sudah menyesatkan banyak orang di sini. Sampai seorang Farisi berkata, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya? Atau seorang di antara orang-orang Farisi? Hai orang yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka." Lihat kesesatan pemuka agama pada saat itu, membawa akhirnya rakyatnya terpecah belah dan tidak sampai kepada keadilan. Lihat di sini juga dalam Injil Yohanes bab 7, seorang Nikodemus pada bab 7 ini tampil untuk membela Yesus terang-terangan. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Nah, catatan ini menjadi sebuah pembelaan. Nikodemus mulai percaya kepada Yesus. Dari mulai bab 3 yang berdatangan dan mendatanginya di tengah malam, maaf karena dia adalah pemimpin orang-orang Yahudi. Kemudian pada ayat 7, bab 7, ia membela Yesus. Dan nanti pada ayat bab 19, ia ikut menghormati Yesus, mendampingi Yesus di kayu salib, dan memberi penghormatan luar biasa, membawa rempah-rempah 50 kati, ialah seberat 300 kilogram, dan itu setara pemakaman seorang raja. Melihat murid-murid kocar kacir, sementara murid-murid yang tersembunyi membawa dampak yang baik. Nikodemus dipengaruhi oleh tafsiran yang positif, maka ia bertindak secara positif dan menghasilkan buah yang positif. Semoga dalam hidup Anda dan saya, kita senantiasa mengembangkan hukum-hukum positif dalam kehidupan kita, memandang orang dengan kacamata positif, bukan malah cenderung menghakimi. Tapi rata-rata sebagian manusia, dosa dan kelemahannya seperti itu. Orang tua menghakimi anaknya, anak menghakimi orang tuanya, cucu melawan kakek neneknya. Aduh, macam-macam deh, banyak ceritanya ya. Bahkan suami istri juga bisa mengalami kesalahpahaman. Hal-hal yang juga pelik bisa terjadi. Antara menantu, mertua, berantem. Semuanya begini begitu, akhirnya nyebarin ini itu, masih fitnah dan sebagainya. Kenapa ya itu terjadi? Padahal Anda dan saya, kita itu bertuhan.
Kenapa referensi tentang Tuhan itu tidak dibawa? Kenapa justru cara pandang Tuhan yang maha baik itu tidak kita pakai? Justru disitulah introspeksi kita untuk melihat apakah diri kita sama dengan orang-orang Farisi atau malah seperti orang Farisi yang Nikodemus ini yang akhirnya mulai percaya dan mengembangkan nilai-nilai positif dalam kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan bersamamu. Terima kasih Bapak dan Ibu, kakak dan adik, saudara-saudara, teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah turut membaca dan mendengarkan bacaan dan renungan hari ini. Sampai jumpa kembali dengan cuap-cuap kawam Katolik awam. Salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tuhan memberkati. Lebih bagus lagi Pak gajinya Pak. Sama ini kan di sana kan bisa family status, jadi bawa anak istri. Iya. Bagus Pak.